saya menyambut rencengan tadi ya bang ya. Ya. Ini kan selalu bicara soal omong-omong yang keluar. Ini kan sudah menjatuhkan harkat, derajat, marwah, fitnah segala macam bang. Ya. Tidak pernah pembuktian segala macam. Ya. Secara hukum, bukan pantas bang, tapi apa sih bang yang kayak gini kan udah melukai ya bang? Hukum yang kayak gimana sih bang, harus undang-undang pasalnya segala macam bang? Bentar, ini persoalan siapa ini? Hah? Roy Suryo sama Pak Jokowi. Kalau gitu ini tema baru ya. Jadi ini ketika Jokowi dan Roy Suryo, ini kan persoalan dugaan ijazah palsu yang dilemparkan oleh keluarganya atau oleh kelompoknya Roy Suryo kan kepada keluarga. Tapi ini sebenarnya ada lapor melapor. Lapor melapor ini kemudian ditengahi oleh penyidik kepolisian baik di Polda Metro maupun di Mabes Polri, Barreskrim ya. Nah, ketika kemudian Barreskrim bekerja dan mendapati bahwasanya setelah diuji lab forensik di mana ternyata ijazahnya adalah otentik dan asli, kemudian latar belakang pendidikan, kemudian analisa-analisa dan saksi-saksi, bukti-bukti di mana ternyata memang Jokowi berkuliah juga di UGM dan UGM sendiri mengakui memang berkuliah, teman-temannya juga mengakui. Artinya kan sedikit banyak ini adalah posisi pernyataan benar bahwasanya Jokowi benar berkuliah dan memang punya ijazah. Nah, apalagi sudah di lab kan, sehingga ketika ini sudah otentik ijazah asli dan memang benar berkuliah, ya sudah Jokowi bisa dianggap sebagai suatu posisi individu yang tidak memasukkan identitas atau dokumennya. Nah, ini kan selesai sebenarnya. Nah, Barreskrim dalam hal ini sudah benar menyampaikan ini dan berkasnya ditutup perkaranya. Kenapa? Karena kalau perkara ini sudah clear, sudah tidak ada unsur pidana, tapi tetap diminta dilanjutkan ke pengadilan, Barreskrim bisa dianggap bodoh, begitu. Nah, kenapa Barreskrim kemudian menutup perkara udah clear? Ya karena memang sudah selesai, sudah tidak ada apa-apa lagi, sudah ijazah sudah asli, semuanya udah clear. Ngapain lagi dibawa ke pengadilan? Sementara kan dari pihak kelompoknya Pak Roy Suryo harus dibawa ke pengadilan, harus dibawa ke pengadilan. Kalau permintaan Bang Roy Suryo CS ini kemudian dibawa ke pengadilan, ini berkas yang udah clear ini, yang bodoh kan bukan siapa-siapa lagi, yang bodoh nanti Barreskrim kalau mereka tetap bawa ke pengadilan. Makanya Barreskrim nggak bodoh, dibikinlah suatu posisi penutupan perkara lewat SP3 atau SP3 lit lah, pokoknya apa itu namanya tutup dah, nggak ada lagi karena tidak ada unsur pidana, udah clear sudah Barreskrim. Tapi kemudian kalau kita bicara yang laporan Pak Jokowi di Polda Metro, dia berjalan kenapa? Ya ini kan ternyata kan ijazahnya faktual asli, kuliahnya faktual ada, kuliah ada, foto-foto juga ada, dari muda kelihatan, kerja di mana kelihatan dengan ijazahnya ada. Berarti kan sudah clear kan? Tapi kelompoknya Roy Suryo pada waktu sebelumnya memang melakukan tendensi yang tampaknya melakukan upaya pencemaran nama baik. Itu yang bisa diambil dari apa yang dilaporkan oleh Pak Jokowi kan. Nah, inilah yang masih ada konflik, yaitu laporan Pak Jokowi yang kemudian bisa berisiko buat seorang Roy Suryo dan kelompoknya terjerat dalam undang-undang tindak pidana pencemaran nama baik. Nah, ini sebaiknya disudahi. Dari siapa yang harus menyudahi? Kalau Pak Jokowi kan defensif ya. Nah, kalau Pak Roy Suryo kan dengan kelompoknya kan ofensif. Nah, ini Pak Roy Suryo harus kemudian melakukan hal seperti yang dilakukan oleh Bang Hercules. Kalau dia menyadari bahwasanya ini ternyata kami salah, ya sudah, lakukanlah seperti Bang Hercules melakukan permohonan maaf kepada Pak Sutioso kan, sehingga ya sudah, nanti kita tinggal lihat bagaimana kaliber Pak Jokowi, apakah memaafkan seperti Pak Sutioso memaafkan Hercules atau tidak, begitu. Tapi yang jelas kalau Roy Suryo CS kemudian udahlah, kita sudahilah huru hara ini kan, minta maaf dan clear, dan Jokowi kan pasti juga rasanya juga orangnya bijak lah kalau persoalan ini kan, cuman permintaan maafnya harus sungguh-sungguh. Nah, mungkin 5 kali minta maaf mungkin Pak Jokowi baru oh ya udah saya maafkan, 3 kali mungkin belum, 4 kali masih sakit hati, 5 kali ya sudah, atau 7 kali minta maaf ke Roy Suryo baru bisa dimaafkan oleh Pak Jokowi. Kenapa? Karena Pak Jokowi kan masih manusia, Tuhan aja maaf pemaaf, apalagi manusia kan. Mungkin manusia masih ada sebel-sebelnya, tapi 5 kali juga harus ikutin pola-pola dalam berkarya. Begitu. Bang, tapi gini ya, maafkan iya, tapi proses hukum tetap berjalan ya Bang, selama itu belum dicabut. Dan
yang melaporkan juga bukan cuma Pak Jokowi kan, tapi ada yang lainnya bang. Ya, tapi kan sumber utama kan dari Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi udah memaafkan, yang lain juga kan yang ikut aja kalau mereka sebagai pelapor, karena kan prinsipalnya Pak Jokowi. Pelapor ini kan hanya untuk melaporkan, tapi kan memang yang punya kepentingan hukum adalah Pak Jokowi. Jadi kalau sudah ada permintaan maaf, Pak Jokowi kemudian memaafkan, clear. Seperti Bang Hercules dengan Sutioso, clear.